kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, udah kayak cecek. Kalau cecek kan gitu ya. Kalau orang ngomong gitu kayak cecek loh berarti. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki buat anak. Ya Allah, sekali lagi mohon maaf. Udah ada rizkinya anak kita. Jangan khawatir. Kata Allah, nahnu narzuquhum, kamilah yang memberikan rizkinya. Anak sebagai amanah. Makanya sekarang kalau kita punya anak minta ini minta itu, jangan bilang kagak ada, bacot muda, berisik banget. Jangan kata gitu. Kalau dikata begitu, terus anak udah rezekinya pak, bilang aja iya, kalau ada ntar duitnya ya tenang aja beli, cepet pak. Ini anak gua minta ini minta itu, apalagi anak kecil mau mohon maaf, anak kecil capek pak. Anak kecil dia ngeliat iklan, dia pengen beli, dia pengen lihat main gitar-gitaran, dia pengen beli, kita beliin sehari hancur. Pengen beli mobil lagi, mobil-mobilan kita beliin lagi hancur. Tuh anak-anak. Makanya apa, kalau iklan-iklan benar-benar di TV itu anak-anak, mempengaruhi anak-anak. Makanya kita punya anak sekali lagi udah ada rezekinya. Apa buktinya? Ya Allah pak, istri kita lagi hamil pak tuh ya. Mohon maaf pak, mohon maaf nih, bukan porno. Istri kita lagi hamil, kemudian kita sedot keluar airnya. Bapak kayak gak pernah ngedot aja, diam aja. Oh biar dia kagak nyambung ah. Keluar airnya enggak, tapi ketika lahir bayi beberapa jam itu susunya keluar. Siapa yang memberikan menciptakan susu itu? Allah. Buat rezeki buat anak kita, bukan kita. Emang kita yang bikin? Jangan katakan bahwa anak kita begini begitu, jangan. Allah yang memberikan rezekinya. Kalau kita mohon maaf membantah anak kita segala macam, anak itu amanah. Pernah ada datang orang lubang buaya ke saya pada waktu itu. Emang ada galak juga saya. Memang wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Kita nggak boleh meninggalkan keturunan-keturunannya di apa yang lemah terhadap anak kita. Pernah ada yang datang ke saya, orang lubang buaya. Saya lagi duduk, kemudian dia bilang, guru, bagi saya guru, ada kiai, ada apa? Sambil nangis meneteskan air mata. Ada apa? Saya bilang ini, ya Allah guru, saya peres keringat, banting tulang. Keringat sampai diperes-peres pak, tulang sampai dibanting-banting. Masya Allah. Emang kenapa? Ini semua demi anak. Saya bilang ulangi lagi. Ente ngomong ulangi lagi. Iya guru, saya mikirin anak saya, peres keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu buat anak guru. Saya bilang apa? Saya jawaban coba satu. Lu mampus. Anak lu tetap gede. Saya jawab begitu. Lu mampus, lu mati, anak lu tetap gede. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan kita. Kita cuma sebagai karena usaha saja, ikhtiar saja. Makanya kayak begini nih, Pak Ojon ngadain kayak begini. Ini apa? Ada rezeki anaknya. Kalau kita pikiran pelit, ntar kalau misalnya kita adain anak kita, kan kita bikin kue ya, belum undangan, belum ini, belum itu. Repot, tapi anak ada rezekinya. Biar katanya mohon maaf, ini orang yang ngawinin aja yang dipikirin. Mau tanya ada Pak Haji Hambali yang pernah ngadain kawinan, dipikirin sebulan, ntar ini, ntar itu, ntar ini, ntar itu, lama stres puyeng. Tapi ketika udah acara berjalan, ketemu duitnya, ketemu rezeki anak. Itulah makanya dihitan sekali lagi. Kemudian diadain acara cuma di kita doang. Sekali lagi ya, di kita doang. Biasa kalau kita udah biasa aja dimarahin mak. Kalau di kita luar biasa nih. Tujuan apa? Supaya nanti anak doain bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang soleh luar biasa. Tujuan apa? Emang kehidupan kita pengen anak jadi apa sih? Mbak, kita bicara anak terus nih. Ayo pengen jadi apa sih? Pengen jadi pejabat? Nggak ada pak. Ketika Nabi Allah Ibrahim pengen punya anak itu, Rabbi habli minas sholihin. Coba kalau kita lihat nih, pernah ada saya ketika bicara tentang masalah Nabi Ibrahim punya istri dua, itu perempuan pada ngomel, Pak Haji Saroni lagi ngomel atau kawin dua begitu. Kalau misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam gak kawin dengan Siti Hajar, nggak ada. Saat ini kita bikin haji, kagak ada kita bikin umroh. Justru dengan Ibrahim kawin, nikah lagi dengan Siti Hajar, kemudian ada syariat haji, ada syariat umroh. Kayak begitu dilihatnya.
Tuh Nabi Ibrahim menikah kemudian berdoa dengan nangis luar biasa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan kami keturunan yang salihin. Kemudian fabasarnahu bi gulamin halim. Ya Allah. Fabasarnahu bi gulamin halim. Setelah Nabi Ibrahim minta pada Allah diberikan keturunan yang soleh, bukan yang kaya, bukannya pejabat, tapi yang soleh. Saya yakin kalau orang yang soleh pasti pintar, pasti pandai. Fabasarnahu bi gulamin halim, dikasih kabar gembira diberikan anak yang halim. Yang halim itu artinya sabar. Kalau Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu ada dibekali dengan hilim. Hilim itu kesabaran sangat luar biasa. Tingkatannya luar biasa. Halim itu yang sabar luar biasa, bukan sabar biasa. Kalau kan innallaha ma'as sabirin gitu. Allah bersama orang yang sabar. Tapi kalau halim lebih daripada itu. Apa buktinya? Lah anak udah ya kalau ya bunga saya ketika anak mulai sanggup berusaha, udah gede kalau bahasa kita. Kemudian bapaknya ngomong, anak ya Allah beda. Saya lupa ayatnya apa. Ya bunaya inni arafil manami ajbauka panjun majataro. Saya ngimpi nyembelih kamu. Ya bunaya mimpi ya anakku ya abati matuk maruni satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau begitu perintah Allah silakan ayah. Lihat coba seorang yang soleh, kalau memang itu perintah Allah saya disembelih silakan ayah. Coba kalau anak kita, lah bapaknya tua bangkang mati duluan, lah saya juga mati. Nah itu bisa kacau. Sekarang mah disuruh sholat itu susah, bener nggak? Inilah makanya ketika anak tujuannya diadakan hitam kemudian seperti ini didoakan menjadi orang soleh, doa itu sampai ke Allah. Jangan kagak, jangan nggak percaya kagak doa, luar biasa doa. Bahkan mohon maaf sering saya contohin, orang dulu nggak ada obat-obatan yang manjur, nggak tahu, paling taunya bodek udah kemarian. Ya, zaman kita dah bodek udah kemarian. Dulu kalau kita sakit, mohon maaf, gitu ada engkong, ada yang bisa baca doa, peh dijambut, terus ada sembuh. Dengan doa luar biasa, bahkan air, makanan. Sekarang nih saya baca doa minum nih, Bismillah, saya ikut semua ini, ngikut semua nih, ngikutin semua. Nanti apa namanya molekul-molekul yang di sini beda. Air dibacain doa dengan air itu dibaca doa. Makanya apa? Untuk menciptakan terakhir untuk menciptakan generasi yang soleh dan soleha itu capek Pak, berat. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Suatu saat iblis ketemu sama temennya tuh. Cuman ketemu rada bingung. Dilihatin ke rada bingung, nah lah kok dia bukan lo ya? Ya tapi kuru amat dia. Yang dia nah ini dia ya. Akhirnya ditegur ketemu. Lo kata iblisnya ya. Lalu ngapa banget kuru aja? Lalu enak amat tuh gemuk. Kalau gua kuru begini, setiap gua datang ke rumahnya, gua godain, dia makan baca bismillah. Kemudian kalau dia minum lupa baca bismillah, dia baca bismillah. Kemudian apa? Hujan-hujan, kemudian setelah dia main sama bininya baca bismillah. Kemudian gua terpaksa keluar kedinginan. Wah, pantes lu kuru, kagak makan gitu kan ya. Kayak itu kalau gua nih masuk ke rumahnya makan aja nggak baca bismillah, gua ngikut makan, minum gua ngikut minum, dia main gua ngikut main. Tuh katanya tuh main bukan main coklat ya tong ya. Gua main, makanya apa? Ada anak yang bader begitu ya tuh itu begitu. Jadi ngikut dia main di situ. Makanya kalau anak yang bader jangan-jangan kagak baca bismillah ya. Kayak begitu artinya apa? Sekali lagi ketika kita membimbing anak yang soleh dan soleha memang perlu biaya. Kayak begini nih, diadain maulid, kemudian didoakan. Tujuannya apa? Ya untuk anaknya sendiri dan untuk bapaknya insyaallah berkah. Demikian lebih kurang mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.